Prinsip keadilan Sang Amirul Mukminin. Para Khulafaur Rasyidin memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam hal keadilan. Sebuah negara tidak akan mampu berdiri tegak tanpa adanya keadilan. Mereka mendapatkan pendidikan langsung dari Sang Utusan Allah bagaimana cara mengelola sebuah negara, baik secara politik, administrasi, hukum, militer, pajak, hingga ke masalah-masalah seperti hak waris, sengketa, dan berbagai masalah yang terjadi dalam keseharian umat. Para sahabat yang mendapatkan amanah kekuasaan melanjutkan keadilan yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Penegakan keadilan bukanlah merupakan persoalan sukarela dari seorang pemimpin dalam dunia Islam. Keadilan merupakan kewajiban dan dianggap suci yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam sudut pandang Islam. Inilah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam pengelolaan negara. Beliau telah membuka pintu lebar-lebar agar rakyat bisa memperoleh hak-haknya dan memeriksa keadaan dirinya sehingga terhindar dari kezoliman. Di antara tujuan berdirinya negara berlandaskan Islam adalah menegakkan masyarakat Muslim yang dinaungi keadilan, kesetaraan, dan menghilangkan kezoliman, serta memerangi segala macam bentuknya. Berdasarkan hal itulah, setiap manusia yang hendak menuntut haknya harus diberi kelapangan jalan agar ia sampai pada tujuannya dengan jalan yang mudah dan cepat, tanpa terbebani dengan harta atau tenaga. Karena itulah, segala sesuatu yang menghalangi seseorang memperoleh haknya harus disingkirkan. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa para penegak keadilan dan pemimpin yang adil akan ditempatkan Allah dalam kedudukan yang luhur dan terpuji, hingga digambarkan berada dalam mimbar cahaya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah menegakkan keadilan di tengah-tengah para gubernur dan masyarakat dalam bentuk yang paling membanggakan dalam sejarah. Tidaklah penting bagi Umar apakah yang dijatuhi putusan itu kerabat dekat, musuh, orang miskin, atau kaya raya. Amirul Mukminin sangat memegang firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Beberapa firman Allah yang memuat perintah untuk berlaku adil antara lain Al-Maidah ayat ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nahl ayat ke-90. Sungguh Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Al-Hujurat ayat ke-9. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ayat-ayat ilahiyah tentang perintah bersikap adil tidak hanya untuk mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan, namun juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Rasulullah sendiri pernah memberikan sabda tentang perintah untuk berlaku adil. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya bertemu dan berpisah. Karena Allah, seseorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis, yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, 'Aku takut kepada Allah,' seseorang yang bersedekah diam-diam, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikan air mata." Perihal keadilan ini, Rasulullah menekankan pentingnya menerapkan prinsip keadilan di tengah-tengah masyarakat. Beliau mencontohkan bagaimana para pemimpin di masa jahiliyah yang tidak menghukum orang-orang dari kalangan atas terhadap kesalahan mereka. Sedangkan bagi rakyat jelata, hukuman akan senantiasa mereka terima jika melakukan kesalahan. Rasulullah sangat mengecam perilaku jahiliyah itu dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membuat rusak orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mencuri, mereka tidak menghukumnya, sementara jika orang-orang rendahan dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman had." Prinsip-prinsip keadilan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh Khalifah Abu Bakar dijadikan landasan Amirul Mukminin untuk menerapkannya secara tegas dalam pemerintahannya.
Suatu ketika, Amr bin Ash yang telah menjabat sebagai gubernur Mesir akan membangun sebuah masjid besar di tempat yang terdapat sebuah gubuk reyot milik seorang Yahudi. Amr bin Ash memanggil si Yahudi agar dia bersedia pindah dan mendapatkan kompensasi 2 kali lipat atas gubuknya. Namun, si Yahudi itu tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat selain gubuk itu. Sempat terjadi perdebatan, dan karena sama-sama tidak mau mengalah, akhirnya Amr bin Ash tetap menggusur gubuk si Yahudi. Merasa diperlakukan tidak adil, Yahudi itu menangis dan memutuskan menemui Amirul Mukminin untuk melaporkan masalahnya. Karena miskin dan tidak memiliki hewan tunggangan, dia berangkat menuju Madinah dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, Yahudi ini berharap-harap cemas apakah dia yang bukan Islam akan ditanggapi jika mengadu. Dia juga membanding-bandingkan antara istana Amr bin Ash dengan istana khalifah. Jika gubernur saja memiliki istana yang megah, apalagi seorang khalifah. Hingga kemudian, si Yahudi itu pun sampai di Madinah. Dia melihat seseorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Si Yahudi itu pun bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" "Iya, saya tahu." "Di mana istananya?" "Istananya di atas lumpur, pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin dan tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi itu kebingungan dengan jawaban yang diterimanya. Dia kemudian bertanya lagi, "Di manakah orangnya sekarang?" "Orangnya sekarang di hadapanmu." Yahudi itu terkejut dan gemetar karena orang yang berada di hadapannya itu adalah Umar bin Khattab. Penampilan dan pakaiannya sangat jauh berbeda dengan sosok gubernur di Mesir. Melihat Yahudi yang kebingungan itu, Amirul Mukminin pun bertanya, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu pun menceritakan panjang lebar konfliknya dengan gubernur Mesir, Amr bin Ash. Selesai bercerita, Amirul Mukminin menyuruh Yahudi itu mengambil tulang unta yang berada di tempat sampah. Amirul Mukminin mengeluarkan pedangnya dan digariskan lurus tulang itu dengan ujung pedangnya. Kemudian, Amirul Mukminin menyuruh Yahudi itu untuk memberikan tulang itu kepada Amr bin Ash. Yahudi yang kebingungan itu pun tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah Amirul Mukminin. Sesampainya di Mesir, si Yahudi itu memberikan tulang unta itu kepada gubernur, sebagaimana pesan Amirul Mukminin. Amr bin Ash yang melihat tulang itu, seketika badannya keluar keringat dingin dan gemetar. Beliau langsung memerintahkan agar membatalkan penggusuran gubuk si Yahudi itu. Kepada Yahudi itu, Amr bin Ash berkata, "Ini nasihat pahit untukku, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau mengatakan, "Hai Amr, janganlah mentang-mentang sedang berkuasa. Suatu saat engkau akan menjadi tulang belulang seperti ini. Mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah, seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok, karena jika kamu bengkok, maka pedangku yang akan meluruskannya." Melihat betapa adil sang Amirul Mukminin, si Yahudi akhirnya menghibahkan gubuknya untuk pembangunan masjid. Di hadapan Amr bin Ash, Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena keadilan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Peristiwa lainnya yang menunjukkan sikap adil tanpa pandang bulu oleh Amirul Mukminin adalah ketika beliau mendapat laporan bahwa putra Amr bin Ash menempeleng seseorang tanpa sebab yang jelas. Seketika itu juga, Amirul Mukminin memanggil Amr bin Ash dan putranya ke Madinah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang dinilai sewenang-wenang. Di hadapan Amr bin Ash dan putranya, Amirul Mukminin mengucapkan kalimat yang dikenal hingga sekarang, "Sampai kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Amirul Mukminin berulang kali mencontohkan bagaimana seorang pemimpin harus menghormati setiap orang tanpa pandang bulu, keturunan, pekerjaan, maupun kedudukan status sosialnya. Alkisah, suatu hari beliau datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sofwan bin Umayyah menyambut kedatangan Amirul Mukminin dan menjamunya dengan makanan. 4 orang pembantu datang, membawakan makanan dan diletakkan di depan orang-orang yang duduk untuk makan. 4 orang pembantu itu kemudian berdiri di dekat mereka dan siap menerima perintah. Melihat hal itu, Amirul Mukminin berkata kepada Sofwan bin Umayyah, "Apakah kalian tidak menyukai mereka?" Sofwan menjawab,
Tidak, wahai Amirul Mukminin, akan tetapi kita hanya menguasai mereka. Mendengar hal itu, Amirul Mukminin marah besar dan berkata, "Mengapa suatu kaum hanya menguasai pembantu? Allah akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya karena mereka." Kemudian Amirul Mukminin berkata kepada para pembantu itu, "Duduklah kalian dan makanlah." Para pembantu itu duduk dan makan, sedangkan Amirul Mukminin tidak ikut makan. Sikap adil sekaligus egaliter Amirul Mukminin terlihat ketika Madinah mengalami masa-masa krisis pangan. Masa-masa tersebut dikenal sebagai Tahun Ramadah. Amirul Mukminin saat itu hanya mendapatkan jatah roti dicampur minyak. Pada sore hari, seseorang kemudian menyembelih unta dan dibagikan kepada orang-orang. Sebagian dari daging unta itu, yang berupa daging punuk dan hati, dikirimkan kepada Amirul Mukminin. Mendapatkan kiriman itu, Amirul Mukminin bertanya, "Dari mana ini?" "Wahai Amirul Mukminin, ini dari unta yang kami sembelih hari ini." Dengan marah, Amirul Mukminin berkata, "Aku adalah seburuk-buruknya pemimpin jika aku memakan daging unta ini dan memberikan makan orang-orang dengan tulang belulangnya. Angkatlah wadah ini dan bawalah makanan selain ini." Amirul Mukminin pun mendapatkan jatah makanan sebagaimana biasanya, yaitu roti yang dicampur minyak. Tahun Ramadah yang terjadi di Madinah berlangsung cukup parah. Apabila angin berhembus, akan menghamburkan debu seperti abu. Amirul Mukminin bersumpah bahwa tidak akan makan mentega, susu, dan daging sebelum semua orang merasakannya. Suatu ketika, seorang pembantu Amirul Mukminin pergi ke pasar dan mendapati mentega dan susu. Dia pun membelinya seharga 40 dirham. Sekembalinya dari pasar, pembantu tersebut menemui Amirul Mukminin dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Allah telah membalas sumpahmu dan melipat gandakan pahalamu. Mentega dan susu tersedia di pasar. Aku membelinya seharga 40 dirham." Amirul Mukminin pun berkata kepada pembantunya, "Panaskanlah keduanya, kemudian sedekahkanlah. Aku tidak suka makan berlebihan. Bagaimana aku bisa memperhatikan urusan rakyat kalau aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.